Oke, setelah 2 tahun gue nggak ngikutin Acer Predator Helio Series, akhirnya sekarang ini gue dapet kesempatan untuk nyobain laptop ini sebagai daily driver setiap harinya. Nah, peningkatannya sangat banyak yang gue lihat berubah, dan tentu gue ngerasain sendiri. Jadi langsung aja gue mau bagiin semua kelebihan dan kekurangan dari Acer Predator Helios 300 terbaru ini. So, welcome back to Up To Date Aiden Channel. Nama gue Greg, dan buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang. Kalau misalkan suka dengan videonya, boleh bantu like dan subscribe sekaligus nyala notifikasinya. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Untuk ukuran layar masih membawa sebesar 15,6 inch seperti kebanyakan gaming laptop dengan bezel yang oke sih, masih cukup kekinian karena kalau kita lihat bezel kiri, kanan tipis, bezel atasnya masih berasa walaupun ya udah oke, dan bezel bawahnya emang tebal banget. Mungkin kalau di next bezel atas bisa ditipisin sama kayak pinggir kiri kanan, maka akan terlihat simetris, jadi terlihat lebih kekinian. Lanjut, dalam segi user experience kualitas layar, wah gua ngerasa kalau teknologi berkembang sangat cepat. Kenapa? Karena refresh rate-nya sudah mengadopsi 165 Hz dengan screen response time sekecil 3 millisecond aja. Jadi kalau misalkan kalian mau main game FPS atau game fast-paced, wah animasinya mulus dan so far gua tidak ada ngerasa tearingnya. Ini beneran smooth. Lanjut. Laptop gaming ini punya kelebihan lagi, nggak cuma enak dipakai gaming, tapi kalau misalkan kalian mau pakai kerja, terutama mengandalkan warna, ya kayak color grading maupun desain, ini mantap. Punya tingkat color akurasi DCI P3 100% dan resolusinya bukan Full HD, tapi QHD, jadi bisa lebih tajam dan color yang diberikan tuh akurat. Lanjut, kalau ditanya hal apa yang bisa diimprove di bagian layar, menurut gue cuma satu, yaitu dalam segi brightness. Karena sekarang ini cuma bisa hit di 300 nits aja, yang akan sangat kurang ketika kalian mau pakai di kondisi outdoor. Jadi kalau mungkin di next Acer bisa kasih 350 nits, wah itu lumayan banget. Oh ya, untuk layar ada lapisan anti glare, tapi so far ketika kita mau lihat dari sisi kiri kanan, viewing angle-nya bagus, warna tidak ada color shifting, dan untuk hinge-nya juga bagus, bisa dibuka pakai satu tangan aja. Ketika kita udah ngomongin gaming laptop, tentu hal pertama yang dilirik ada di bagian performa. Oleh karena itu gue mau kasih tahu dulu spesifikasi unit yang sekarang gue pegang. Prosesor menggunakan Intel 11 Gen, yaitu Intel Core i7-11800H dengan 8 core plus 16 thread, GPU Nvidia GeForce RTX 3060 VRAM 6GB, RAM 16GB DDR4, storage SSD 512GB M2 NVMe, dan OS menggunakan Windows 10 Home. Oke, kalau kalian tanya, Bang, hal apa aja yang masih bisa di-upgrade di laptop ini? Jawabannya ada banyak. Untuk RAM, masih tersedia satu slot lagi yang bisa kalian mentokin sampai 32GB. Dan untuk storage, tersedia dua pilihan. Pertama, ada satu slot NVMe yang bisa kalian upgrade sampai 2TB, sekaligus ada satu slot HDD biasa yang bisa kalian mentokin sampai 2TB. Jadi untuk storage bukan masalah. Dan terakhir, untuk OS Windows 10-nya bisa di-upgrade ke Windows 11. Jadi so far ini upgradable banget. Nah, untuk performa gaming sekarang gimana bang? Well, gue ada coba 3 game dari yang paling ringan sampai yang paling berat yang gue punya. Hasilnya bagus. Game pertama yang gue coba adalah CSGO dengan resolusi QHD dan settingan rata kanan. Bisa dapat FPS di angka 130 sampai 170 FPS dengan rata-ratanya di angka 150. Dan ketika gue coba turunin resolusinya ke Full HD, bisa dapat FPS di angka 160 sampai 200. Dengan rata-ratanya di angka 180 FPS. Lanjut, game kedua adalah Phasmophobia dengan settingan QHD dan rata kanan bisa dapat FPS 64 sampai 87 dengan rata-ratanya di angka 74. Sedangkan kalau main di resolusi Full HD bisa dapat FPS di angka 70 sampai 90 dengan rata-ratanya di angka 81 FPS. Terakhir, game paling berat yang gue punya adalah Mafia 3. Ini di set resolusi QHD bisa dapat FPS 40 sampai 60 dengan rata-ratanya di angka 44.
dan untuk resolusi Full HD bisa dapat FPS di angka 58-60 dengan rata-ratanya konsisten di angka 60 FPS. Ya, so far ini stabil, dan ketika gua mainin game berjam-jam juga suhunya bagus. Ya, karena ada teknologi 3D Aeroblade generasi kelima ini bikin sirkulasi udara lebih baik sampai 45%. Tapi kalau misalkan dirasa, "Bang, suhunya tuh masih agak panas." Tenang, ada tombol turbo yang bisa kalian tinggal klik langsung. Maka, fan bisa masuk ke full load dan performa CPU, GPU juga bisa masuk ke performa tertinggi. Jadi kalian nggak perlu repot-repot overclock manual. Walaupun ya di overclock manual ya tentu bisa. Sekarang, untuk penggunaan kerja, gue coba ngedit video di Adobe Premiere dengan resolusi 1080p dan durasi 5 menit. Cuma makan waktu 1 menit 53 detik aja itu render. Gila, ini asli cepet pakai banget. So far, untuk dipakai gaming dan kerja bener-bener mantep. Bahan material di bagian top plate sampai di bagian dalam dekat keyboard menggunakan metal asli, sedangkan di bagian bawah masih menggunakan polikarbonat. Jadi secara keseluruhan build quality-nya berasa solid, premium, mahal, dan berat juga. Apalagi laptop ini bukan laptop yang tipis. Jadi kalau misalkan kalian sering bepergian membawa laptop atau kerjanya mobile, wah, pundak akan cukup berasa pegel sih. Tapi kalau misalkan kalian jarang bawa laptop kemana-mana, nggak akan jadi masalah. Lanjut, dalam segi desain juga ini ganteng banget. Di bagian top plate ada logo Predator yang sekarang menyala, tentu ketika laptop dalam keadaan menyala. Dengan aksen pinggir kiri kanan ada garis biru yang tidak menyala. Lanjut di bagian dalam, kalau kita lihat di bagian bawah layar, tadinya harusnya ada tulisan Predator, tapi sekarang diganti dengan logo Predator, jadi terlihat minimalis. Dan di pinggir-pinggir aksen sekeliling body ada metallic finishing yang mengkilat, dan di bagian dalam Dove matte, jadi terlihat ganteng, simple, minimalis. Lanjut ngomongin soal port I/O di laptop ini, di bagian belakang ada DC-in atau port charger. Di samping kiri terdapat satu Kensington lock, LAN port, dua USB 3.2 Gen 2 dan port jack 3.5. Sedangkan di samping kanan ada mini display port, HDMI port, satu USB 3.2 Gen 2 dengan fitur power off charging, dan USB Type-C yang support Thunderbolt 4. Jadi kalau misalkan kalian mau colokin external GPU atau mau colokin external monitor sampai resolusi 4K, masih bisa ngangkat banget. Dan menurut gua laptopnya ini masih punya port I/O yang cukup komplit, walaupun minus micro SD slot dan SD card reader. Tapi ya wajar karena ini laptop gaming sih. Untuk ketahanan baterai laptop ini menurut gue biasa aja, nggak ada yang spesial gimana-gimana seperti kebanyakan gaming laptop, karena nantinya akan sering dicolokin pakai charger. Jadi ketika gue pakai laptop ini menggunakan baterai bawaan untuk nonton YouTube, ngetik-ngetik, dan browsing, cuma bisa bertahan 3-4 jam aja. Jadi itu dia pentingnya untuk membawa charger kemana-mana. Lanjut, untuk sound quality membawa fitur stereo speaker yang posisinya ada di bagian bawah kiri kanan dengan kualitas suara yang lagi-lagi standar aja karena bass masih kurang berasa dan suaranya kurang kencang. Ya, gue lebih menyarankan kalian untuk menggunakan headphone seperti kebanyakan gamers jadi lebih imersif. Nah, buat kalian penasaran gimana sound quality laptop ini, langsung aja gua play. Layout keyboard di laptop ini membawa full size sampai tersedia tombol dedicated numpad, dan seperti biasanya Acer, kalau kita lihat tombol AWSD, Predator Sense, dan Arrow Keys itu selalu diaksen dengan warna biru sehingga terlihat gaming looks, dan tentu masih membawa RGB. Memang cukup disayangkan belum dedicated per key, RGB-nya masih dibagi 4 zona, tapi at least masih bisa menghasilkan efek breathe, wave, terus ada 2 fitur baru yaitu twinkling dan meteor. Nah, ada satu hal yang sebelumnya gue kurang suka di gaming laptopnya Acer, yaitu backlight hanya bisa nyala 30 detik kalau nggak diapa-apain. Ya bisa dimatiin, cuman agak ribet, tapi kali ini untuk toggle off 30 second backlight bisa langsung dari Acer Predator Sense-nya. Mantap, gitu dong. Dan ngomongin soal touchpad, masih membawa ukuran yang lega, luas, tapi posisinya masih kurang oke karena dia center to spacebar
gua lebih prefer center to layout keyboardnya, sehingga ketika kita mau main terus taruh tombol AWSD di pinggir kiri, gak gampang nyentuh di touchpad. Ya males nih mesti sering-sering disable dan enable touchpadnya, tapi sisanya udah bagus. So guys, itu dia video review Acer Predator Helios 300 versi channel Up To Date IDN. Jadi selama 2 minggu menggunakan laptop ini setiap harinya, menurut gua pengalaman yang diberikan sangat bagus. Ya, susah banget untuk nyari kekurangan laptop yang satu ini, karena dengan semua spesifikasi yang ditawarkan, fitur-fitur yang ditawarkan, dan harga yang dibanderol, masih terasa masuk akal. Jadi kalau misalkan kalian adalah seorang content creator, terutama seorang content creator gaming, ataupun kalian nyari laptop kerja yang bisa dipakai main game, wah, Acer Predator Helios 300 ini bisa jadi rekomendasi. Dan buat yang mau beli, ada dapat free OHS 2019 juga, ya hitung-hitung cashback lah ya, tapi berupa software seperti ciri khas Acer. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up To Date.